Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-38. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan, perang tanding itu memang hampir tidak dapat masuk di akal setiap orang yang menyaksikannya. Meskipun demikian, mereka tidak dapat mengingkari kenyataan itu. Semakin lama Sri Baginda Kertajayalah yang justru kehilangan sebagian dari tenaganya. Namun Sri Baginda Kertajaya pun sama sekali tidak menjadi cemas. Ia menyadari dengan siapa ia berhadapan. Apapun yang akan terjadi atasnya adalah kehendak dari Yang Maha Agung. Dalam pada itu langit pun menjadi semakin lama semakin gelap. Matahari yang terlindung itu pun menjadi semakin rendah di ujung barat, sehingga sinarnya sama sekali tidak dapat lagi menembus lapisan awan yang gelap. Guntur dan Guru saling bersahutan di langit, dan lidah api pun meloncat-loncat dengan dahsyatnya. Beberapa orang prajurit dan senopati yang tanggap akan sasmita alam itu pun mulai mereka-reka apa yang kira-kira akan terjadi. Karena itu, maka prajurit Kediri pun menjadi semakin berkecil hati. Apalagi pasukan Singasari benar-benar telah mendesak mereka tanpa memberi kesempatan untuk mengatur diri dalam gerakan mundur. Para senopati di kedua belah pihak pun kini sudah meyakini bahwa pasukan Kediri pasti akan pecah. Di saat-saat guntur meledak di langit dan di saat titik-titik air hujan jatuh satu-satu, tampaklah bahwa Sri Kertajaya seakan-akan telah kehabisan tenaga. Meskipun demikian, wajahnya masih tetap bening dan segar. Bahkan sorot matanya yang pasrah telah membuatnya menjadi semakin tenang. Dan akhirnya yang sudah diperhitungkan itu terjadilah. Di saat-saat terakhir, justru Sri Baginda Kertajayalah yang selalu terdesak. Bukan karena ilmu Sri Rajasa melampaui kematangan ilmu Sri Baginda Kertajaya, tetapi kekuatan yang tersembunyi yang hanya tampak oleh Sri Baginda sendiri dan Mahesa Agni itulah yang telah menentukan akhir dari pertempuran itu. Sejenak Mahesa Agni teringat bagaimana pertama-tama ia bertemu dengan Ken Arok di padang Karautan. Di saat itu, hantu itu sama sekali masih belum mengenal ilmu apapun juga. Namun sebagai seorang murid dari Empu Purwa yang sangat terpercaya, ia sama sekali tidak berhasil mengalahkannya. Tanpa disadarinya, Mahesa Agni itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Agaknya saat itu, Guru pun telah melihat cahaya yang kemerah-merahan itu, katanya di dalam hati. Di saat-saat itulah teringat olehnya pusaka yang diterimanya dari gurunya, sebuah trisula kecil. Kecil saja,
Namun di saat ia mempergunakan trisula itu, Ken Arok yang lebih dikenal dengan julukan hantu karautan sama sekali tidak berdaya melawannya. Trisula yang menurut gurunya langsung diterima dari langit. Ternyata bahwa senjata kecil itu telah membuat orang yang dikasihi oleh dewa-dewa ini menjadi silau, sehingga ia sama sekali tidak dapat memberikan perlawanan. Terngiang suara hantu karautan saat itu. "Kau curang!" Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam, tiba-tiba terbersit di hatinya. Betapapun saktinya Sri Rajasa, namun aku memiliki sesuatu yang dapat mengimbanginya. Dalam pada itu, pertempuran yang dahsyat itu pun sudah mendekati pada saat-saat terakhir. Sri Baginda Kertajaya adalah seorang yang memiliki tenaga yang tidak terkirakan besarnya. Namun melawan Sri Rajasa, tenaga itu seakan-akan begitu cepatnya terhisap. Karena itulah, maka sejenak kemudian kekuatannya sama sekali sudah tidak berdaya lagi untuk melawan sambaran pedang Sri Rajasa. Dengan kekuatan yang tidak terduga-duga besarnya, maka pedang itu pun terayun dengan derasnya. Sri Baginda Kertajaya melihat juga ayunan senjata itu, tetapi tangannya seakan-akan telah membeku, sehingga dengan pasrah ia sama sekali tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian maka pedang itu pun segera terhunjam di dadanya, dada Sri Baginda Kertajaya. Terdengar Sri Baginda berdesis, namun kemudian ia tersenyum sambil bertelekan pada tangkai tombaknya. Katanya, "Kau adalah lantaran dewa-dewa untuk memusnahkan ketamakan kerajaan Kediri. Kaulah yang akan menyaksikan Kediri yang di saat ini akan runtuh. Karena itu ingat-ingatlah Sri Rajasa, jangan mengulangi kesalahan kerajaan Kediri. Ketamakan, keangkuhan dan lupa diri. Tidak ada manusia yang dapat menyamai Yang Maha Agung. Aku ternyata juga tidak. Kau pun tidak, Sri Rajasa." Baginda Kertajaya berhenti sejenak, tetapi tampaklah bahwa ia menjadi semakin lemah. "Karena itu, pergunakanlah kehidupan Kediri yang lampau sebagai cermin bagi pemerintahanmu yang bakal datang." Sri Baginda tidak dapat berdiri tegak lagi. Sejenak ia terhuyung-huyung. Senopati yang setia, yang masih memegang panji-panji pusaka pada tunggul Kiai Gajah, mencoba untuk melangkah maju. Tetapi ternyata bahwa tubuhnya sendiri telah terlampau lemah karena darah yang terlampau banyak mengalir dari luka-lukanya yang arang keranjang. "Oh," desis Sri Baginda yang masih bertelekan pada tangkai tongkatnya sambil terhuyung-huyung. "Kau masih di situ?" "Ampun tuanku, hamba tidak dapat berbuat apa-apa lagi." "Terima kasih atas kesetiaanmu," desis Sri Baginda. "Sebentar lagi aku akan mati, kembali ke alam asal mulaku." "Hamba juga akan serta tuanku." Sri Baginda Kertajaya tersenyum, kemudian ia berpaling kepada Sri Rajasa. "Sri Rajasa, di saat-saat terakhir aku mempunyai permintaan kepadamu. Apakah kau mengizinkan?" Sejenak Sri Rajasa terdiam, namun kemudian ia menganggukkan kepalanya. "Sebutkan permintaan itu, Sri Baginda Kertajaya." "Apakah kau mau melepaskan orang ini?"
Sri Rajasa tidak segera menjawab. Biarlah ia menghadap adik-adikku di istana, adik-adikku perempuan. Biarlah ia memberikan kabar kepada mereka bahwa aku telah mati di peperangan, mati sebagai seorang prajurit. Dada Sri Rajasa tersentuh juga mendengar permintaan itu. Sebagai seseorang yang berjiwa besar, maka Sri Rajasa pun menganggukkan kepalanya sambil menjawab, Aku tidak berkeberatan, tetapi apakah senopatimu itu masih mampu mencapai istana? Sri Baginda Kertajaya ragu-ragu sejenak, namun senopati itu berkata, Hamba akan mati bersama tuanku. Terima kasih, tetapi aku akan lebih berterima kasih lagi kalau kau dapat mengatakan kepada adik-adikku, kepada Dewi Amisani, Dewi Hasin dan Dewi Poyo. Senopati itu menundukkan kepalanya, namun kemudian ia berkata, Kalau itu perintah tuanku, hamba akan melakukannya. Sudah tentu apabila tuanku kehendaki, apapun yang akan terjadi aku pasti akan sampai ke istana. Sri Baginda Kertajaya mengerutkan keningnya, katanya terputus-putus. Terima kasih, pergilah. Namun sebelum orang itu beranjak dari tempatnya, Sri Rajasa berkata, Kau akan melalui medan yang pasti masih gawat dan berbahaya. Karena itu biarlah ia dikawal oleh 2 orang senopati Singosari. Sri Baginda Kertajaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Pantaslah bahwa kau akan dapat menjadi seorang maharaja yang besar dan bijaksana. Aku sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Senopati Kediri itu pun kemudian menyerahkan tunggul Kiai Gajah kepada Sri Baginda Kertajaya yang sudah tidak dapat berdiri tegak lagi. Ternyata bahwa Sri Rajasa telah mengizinkan senopati itu diantar dengan naik kuda penghubung menuju ke Istana Kediri. Ketika kuda-kuda itu berlari meninggalkan Sri Baginda Kertajaya, maka Sri Baginda itu sudah tidak kuat lagi berdiri. Hampir saja ia terjatuh kalau Mahesa Agni tidak cepat menyambarnya. Terima kasih, desis Sri Baginda Kertajaya. Aku sudah tidak kuat lagi. Perlahan-lahan Mahesa Agni pun melayaninya dan dibaringkannya Sri Baginda itu di tanah, sedang kepalanya diletakkannya di atas lengannya. Ternyata orang-orang Singasari adalah orang-orang yang baik, desisnya. Tetapi kaukah yang bernama Mahesa Agni? Mahesa Agni menganggukkan kepalanya. Pantas kau mampu membunuh Kubar Baleman. Suaranya menjadi semakin lambat. Tetapi kalian adalah kekasih dewa-dewa. Peliharalah kerajaan Singasari yang sudah kalian rintis itu dengan baik, supaya kalian tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang serupa seperti yang dialami oleh Kediri. Sri Rajasa pun kemudian berjongkok pula di sampingnya. Sambil mengangguk, ia berkata, Ya, aku akan menjaga Singasari dengan sebaik-baiknya. Sri Baginda Kertajaya tersenyum sejenak, namun kemudian matanya pun terkatup rapat-rapat. Tarikan nafasnya yang terakhir telah membuat kepala Mahesa Agni dan Sri Rajasa itu tertunduk dalam-dalam. Seorang raja yang besar telah gugur, desis Mahesa Agni. Sri Rajasa mengangguk-anggukkan kepalanya seperti pada saat gugurnya Mahesa Walungan.
Maka Sri Rajasa pun memerintahkan agar jenazah Sri Baginda Kertajaya diselenggarakan sebaik-baiknya, seperti lazimnya bagi para pahlawan yang mempertahankan keyakinannya. Demikianlah, maka Sri Baginda Kertajaya yang semula merasa dirinya sebagai pengejawantahan dewa-dewa tertinggi di langit, pada saat-saat terakhirnya telah berhasil melihat ke dalam dirinya sendiri, bahwa bagaimanapun juga karunia yang diterimanya, namun ia tidak akan dapat menyamai Yang Maha Agung yang melimpahkan karunia itu kepada manusia. Dalam pada itu, Senopati Kediri yang telah terluka itu pun berpacu dilayani oleh seorang Senopati Singasari dan dikawani oleh Senopati Singosari seorang lagi. Ketika di hadapan mereka tampak debu yang mengepul tinggi, Senopati itu menarik nafas dalam-dalam. Di medan itulah prajurit di kedua belah pihak sedang bertempur mati-matian. Dalam pada itu, ketika tiba-tiba hujan tercurahkan dari langit, Senopati Kediri yang sudah lemah itu pun berpaling. Perlahan-lahan ia berdesis, "Sri Baginda Kertajaya pasti telah gugur. Dari mana kau tahu? Hujan yang tercurahkan dari langit bukan pada musimnya. Guruh yang meledak-ledak dan awan yang hitam kelabu." Senopati Singasari itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya, namun ia tidak menjawab. Ketika kuda-kuda itu mendekati medan, tiba-tiba beberapa orang prajurit Singasari datang menyergap. Namun mereka tertegun ketika mereka melihat bahwa di antara mereka yang berkuda itu adalah Senopati Singasari sendiri. Bahkan ada di antara para prajurit itu yang sudah mengenalnya. "Aku mengemban perintah Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi," teriak salah seorang senopati itu, sehingga para prajurit itu pun kemudian menarik diri. Demikianlah, setiap kali mereka harus menyatakan perintah itu, sehingga pada akhirnya mereka melampaui medan yang dikuasai oleh pasukan Singasari. Namun di seberang medan itu, prajurit Kediri yang terluka itulah yang setiap kali menghalau prajurit-prajurit Kediri yang mencoba menghalanginya. "Dengarlah," katanya, "ini adalah perintah terakhir dari Sri Baginda Kertajaya." "Kenapa terakhir?" Senopati itu merenung sejenak, namun kemudian ia memutuskan bahwa tidak ada gunanya lagi merahasiakan gugurnya Sri Baginda Kertajaya. Karena menilik medan yang semakin bergeser itu, keadaan prajurit Kediri sudah menjadi semakin payah. "Sri Baginda telah gugur." "Hei!" Senopati itu tidak menyaut lagi, tetapi dilanjutkannya perjalanannya menuju ke istana. Kedatangan Senopati yang luka parah diantar oleh orang-orang Singasari itu menimbulkan persoalan pada para pengawal, tetapi akhirnya mereka tidak dapat menolak ketika dengan dada tengadah para Senopati Singasari itu melepaskan senjata mereka sambil berkata, "Kalau kalian meragukan niat baik kami." Dengan demikian maka prajurit Kediri yang luka itu pun dipapah oleh para prajurit Singasari sampai mereka masuk ke Kaputren. Beberapa orang hamba istana yang menyaksikan hal itu dengan herannya selagi di medan yang dahsyat kedua belah pihak bertempur dengan dahsyatnya, bahkan saling membunuh. Namun di sini kedua prajurit Singasari itu
memapah orang-orang Kediri seperti melayani kawan mereka sendiri. Itulah buktinya bahwa perang bukanlah tujuan para prajurit. Pada suatu saat, mereka akan mengenakan pribadi mereka masing-masing, manusia dan kemanusiaan. Berkata salah seorang hamba istana yang berambut putih. Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Di sini mereka melihat dua dunia yang terpisah dari golongan yang sama. Prajurit yang berperang dan prajurit yang berpelukan dan saling menyatakan sikap kemanusiaan mereka. Adik-adik Sri Baginda terkejut melihat kedatangan prajurit itu. Sejenak mereka menjadi ketakutan, tetapi akhirnya mereka mengenal bahwa yang seorang itu adalah seorang senopati Kediri, pengawal Sri Baginda Kertajaya yang setia. Sebelum prajurit itu mengatakan sesuatu, Dewi Amisani telah berlari-lari kepadanya sambil bertanya, "Apa yang telah terjadi?" "Ampun Tuan Putri, hamba mengemban perintah Sri Baginda." "Oh, jadi Kakanda Baginda masih selamat?" Senopati itu tidak menjawab. "Tetapi siapakah orang-orang ini?" "Mereka adalah para senopati dari Singasari." "Heh?" Dewi Amisani terkejut. "Kenapa mereka kau bawa kemari?" "Merekalah yang membawa hamba kemari Tuan Putri, karena hamba sudah tidak berdaya lagi." Dewi Amisani dan adik-adiknya yang telah mendekat menjadi heran mendengar jawaban itu. "Hamba sudah terluka parah dan hamba harus menyampaikan pesan Kakanda Sri Baginda Kertajaya." Tetapi bukankah Kakanda Baginda selamat?" bertanya Dewi Poyo, adik bungsu Sri Baginda. "Di manakah sekarang Kakanda Baginda?" bertanya pula Dewi Hasin. Senopati yang terluka itu menjadi termangu-mangu. Sejenak dipandanginya wajah senopati-senopati dari Singasari itu, tetapi mereka menundukkan kepala mereka. Di peperangan, mereka selalu berhadapan dengan mata sambil menengadahkan dadanya. Tetapi di sini mereka tidak berhadapan dengan maut itu, tetapi dengan kemanusiaan. Baik para senopati itu maupun ketiga putri Adinda Sri Baginda Kediri itu sejenak dicekam oleh kebekuan. Masing-masing saling berpandangan, tetapi seakan-akan mereka tidak dapat mengatakan sesuatu. Baru sejenak kemudian justru salah seorang senopati dari Singasarilah yang berkata sambil menundukkan kepalanya, "Ampun Tuan Putri, sebenarnya bahwa senopati ini membawa pesan terakhir Sri Baginda Kertajaya." "Kenapa terakhir?" Hampir bersamaan ketiga putri itu bertanya serentak. Wajah-wajah mereka menjadi pucat dan tegang. "Berkatalah," desis Senopati Singasari itu sambil mengguncang tubuh Senopati Kediri yang masih tergantung pada dua orang Singasari. Tetapi Senopati itu masih berdiam diri sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Berbicaralah," desis Senopati Singasari yang lain, tetapi keduanya menjadi termangu-mangu sejenak. Tubuh itu serasa menjadi semakin berat, tergantung di pundak mereka. Ketika salah seorang dari mereka mencoba memandangi wajahnya yang pucat, maka Senopati Singasari itu terkejut. Prajurit Kediri itu sudah terlampau lemah. "Berbicaralah," desis Senopati Singasari itu.
Dengan lemahnya ia menggelengkan kepalanya. Terdengar suaranya lirih sekali. Aku tidak sampai hati mengatakannya. Tetapi kau harus mengatakan. Iya, katakanlah. Sahut Dewi Amisani. Katakanlah apa yang sudah terjadi dengan Kakanda Baginda. Tuan Putri, suara itu sudah hampir tidak terdengar. Hamba. Iya, katakan. Desis Dewi Amisani yang mendekatinya sambil mendekatkan telinganya ke mulut Senopati itu. Ampun Tuan Putri, Sri Baginda telah gugur di peperangan. Gugur? Dewi Amisani hampir menjerit. Prajurit itu mengangguk dengan lemahnya, lalu lemah pulalah seluruh tubuhnya. Prajurit ini pun sudah meninggal. Desis salah seorang senopati Singasari. Oh. Dewi Amisani menutup mulutnya yang hampir berteriak. Tetapi tiba-tiba saja kedua adiknya lah yang berteriak serempak. Sehingga para emban menjadi terkejut karenanya dan berlari-lari mendekatinya. Kalau para emban itu tidak menangkapnya, maka kedua putri itu pasti sudah jatuh di lantai karena tubuh mereka menjadi lemah seperti tidak bertulang lagi. Oh. Dewi Amisani kemudian menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Kakanda Baginda telah gugur. Kalian pembunuh. Tiba-tiba Dewi Poyo, adik Sri Baginda Kertajaya yang bungsu berteriak nyaring. Kalian, orang-orang Singasari telah membunuh Kakanda Baginda dan utusannya. Dada kedua senopati itu berdesir tajam, tetapi mereka tidak menjawab sama sekali. Tiba-tiba saja putri yang sudah hampir kehilangan kekuatannya itu meloncat berlari menyambar tombak yang terpancang di sudut ruangan. Kubunuh kau yang telah membunuh Kakanda Baginda. Kedua senopati itu termangu-mangu sejenak. Untunglah para emban berhasil mencegahnya dan Dewi Amisani mencoba menenteramkannya. Poyo, sadarilah dirimu. Kakanda Baginda gugur di peperangan sebagai seorang pahlawan. Tetapi orang-orang Singasari adalah pembunuh. Dewi Amisani mengusap dadanya. Ia sendiri menjadi sangat bersedih karena kematian Sri Baginda Kertajaya. Tetapi agaknya ia sudah lebih matang menanggapi keadaan daripada kedua adik-adiknya. Karena itu, maka didapatkannya adiknya yang bungsu itu. Sambil membelai rambutnya yang ikal, ia berkata, Jangan menjadi bingung adikku. Adalah sudah menjadi salah satu pilihan dari para prajurit, menang atau gugur di peperangan. Kali ini Kanda telah gugur sebagai seorang pahlawan. Jangan menyalahkan lawan. Kakanda Putri. Dewi Poyo meloncat memeluk Dewi Amisani seperti anak-anak, sambil meledakkan tangisnya yang tidak tertahan lagi. Dewi Amisani masih membelai rambut adiknya yang kini ada di dalam pelukannya. Ketika ia berpaling, dilihatnya Dewi Hasin pun duduk sambil menutupi wajahnya yang basah oleh air mata. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana
pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.